Ayu Priani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berikut saya akan menampilkan video UKIN saya dengan judul tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-1. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat pagi, Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya, persilahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, ujian absen dulu ya. Ahmad Arif Budi Santoso, Hadir. Ahmad Fatur Rahman, Hadir. Alicia Nadia Putri, Hadir. Binti Koirul Nisa, Hadir. Daryl Maharani, Hadir. Erna Mardiana, Hadir. Mei Friska, Hadir. Naila Cahaya, Hadir. Naiwan Alfarendra, Hadir. Nazala Yuzu, Nazwa Sakina Arif, Hadir. Revalina Januari. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya anak-anak. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Nah, hebat semuanya. Nah, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bagaimana sikapnya? Berdiri, ya, rapi di tempat duduknya masing-masing. Coba kalian amati rantai makanan yang ada di depan. Nah, kemarin kita telah membahas materi tentang rantai makanan. Di sini ada rumput. Di sini berperan sebagai apa? Hebat, berperan sebagai produsen. Kemudian belalang, rumput dimakan oleh belalang. Nah, di sini belalang berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak. Berarti di sini katak berperan sebagai apa? Lalu katak dimakan oleh ular. Nah, di sini ular berperan sebagai kemudian apa? Ular dimakan oleh burung elang. Nah, berarti burung elang sebagai konsumen puncak atau tingkat 4. Lalu burung elang punah kemudian menjadi bakteri dan jamur atau dekomposer. Nah, karena kemarin kita telah membahas materi tentang rantai makanan, untuk hari ini kita akan membahas tema 5 ekosistem dengan
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ada materi yang penting bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing ya. Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena Media tentang papan jaring-jaring makanan. Nanti kalian siapa yang berani maju ke depan untuk membentuk sebuah jaring-jaring makanan? Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Ya, Alfa boleh. Ayo silakan. Ya, langsung dipasang. Ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak, coba kita amati dari pekerjaan Alfa. Alfa menyebutkan bahwa rumput dimakan oleh belalang. Benar apa salah? Nah, kemudian belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh burung elang. Nah, hebat sekali. Kemudian siapa lagi yang mau maju ke depan? Najwa ya, boleh ayo. Terima kasih, silakan duduk. Nah, coba kita amati pekerjaan dari Najwa. Najwa mengatakan bahwa padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Benar apa salah? Nah, benar. Ayo, siapa lagi mau maju ke depan? Saya. Rizka? Ya. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Nah, Friska mengatakan, ini silakan duduk. Ini ada sebuah pohon, daunnya dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Nah, coba siapa lagi yang membentuk jaring-jaring makanan? Saya. Ana, ya silakan. Kita amati jawaban dari Ana. Tadi Ana mengatakan bahwa pohon ini daunnya dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nah, kemudian katak dimakan oleh elang. Kira-kira benar apa salah? Nah, ada lagi yang mau maju ke depan? Sudah? Nah, dari pekerjaan teman-teman kalian tadi, nah ada beberapa rantai makanan. Misalnya tadi ada rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang atau dimakan oleh ular. Nah, dari sekumpulan rantai makanan tadi kemudian bisa membentuk sebuah apa, anak-anak? Iya, hebat. Sekumpulan dari rantai makanan. Ini ekosistem apa kalau seperti ini, teman-teman tadi? Ekosistem yang ada di sawah. Nah, dari sekumpulan rantai makanan maka akan membentuk sebuah apa? Jaring-jaring makanan. Nah, kira-kira dari sini sudah paham apa belum?
makanan. Kalau rantai makanan kan berarti proses makan dan dimakannya apa? Suatu makhluk hidup. Kalau jaring-jaring makanan berarti adalah sekumpulan dari rantai makanan. Temukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Kalau non-fiksi itu berarti sebuah teks yang seperti apa, Nana? Kenyataan. Iya, berarti tentang kenyataan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Nah, ini coba dibaca bersama ya. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran Dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, dari penjelasan ini tadi adalah kalian baca berarti cara kita sebelum menemukan pokok pikiran harus menemukan apa dulu? Gagasan utama. Nah, dari gagasan utama tadi kalian baru bisa menentukan sebuah apa? Pokok pikiran dan informasi penting dari suatu teks, terutama teks non-fiksi. Nah, bagaimana anggotanya? Ada Alfa, Nadia, Naza, dan Ana. Kemudian yang tengah berarti kelompok ekosistem pada rumput. Anggotanya Beril, Fatur, Naila, Friska. Kemudian kelompok terakhir ada ekosistem burung. Anggotanya Nazwa, Reva, Nisa, dan Arif. Nah, sekarang silakan bertemu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah, sekarang alat tulisnya disiapkan. Kemudian akan membagikan lembar LKPD, yaitu lembar kegiatan kelompok. Bentuknya seperti ini ya, anak-anak. Nanti setiap kelompok harus membaca dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Di sini sudah ada petunjuk dan langkah kegiatan. Sebelum mengerjakan harus dibiasakan membaca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, kemudian halaman baliknya. Di sini sudah disediakan nama kelompok. Nah, jangan lupa ditulis ya berdasarkan yang ada di papan. Berarti kelompoknya dikasih nama, kelompok ekosistem apa? Air laut atau gurun atau pada rumput. Kemudian ditulis siapa saja anggotanya. Nah, ini tugasnya sudah ada. Sesuai dengan teksnya ini, kalian nanti membuat peta pikiran yang kotak-kotak seperti biasanya itu. Nah, berdasarkan teks ini ya. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana, sudah paham apa belum? Nah, kalau ada yang tidak paham atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan kemudian ya. Nih, segera dikerjakan bersama kelompoknya. Kemarin kemudian sudah memberikan tugas untuk membawa sebuah gambar hewan berdasarkan ekosistem yang kalian pilih. Sudah dibawa semua? Sudah ya? Baik.
biar lebih cepat ya dikerjakan bersama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok apa tadi? Kelompok ekosistem iya. Terus nama ekosistem gurun. Ya, yang tengah berarti ditulis dulu kelompoknya ekosistem padang rumput. Kemudian anggotanya jangan lupa. Panah. Ada yang bagian ngasih panah. Ayo semua. Ya. Ini lainnya. Coba di sebelah mana? Nah, di situ. Iya, kayak ini di sini. Dari sini dulu juga bisa. Yang ini dari zooplankton ini dok. Oh ini zooplanktonnya. Iya dikasih nama. Sama sambil kasih nama nggak apa? Pakai ya pakai sepeda. Kalau nggak sepeda pakai ballpoint nggak apa-apa. Nah sekarang yang kelompok. Iya. Boleh pakai sepeda atau pakai ballpoint nggak apa? Langsung ayo bantu temannya biar cepat. Ayo satu, nah bantu temannya ya. Pakai ini lah, nah diganti ini. Langsung ditempel-tempel ya. Nanti bawahnya dikasih nama hewan-hewannya ya. Ini yang dipotong. Dilanjutkan ya ekosistem rumputnya. Nah sekarang beralih ke kelompok ekosistem gurun. Nah tinggal dikasih nama hewannya. Kalau sudah dikasih panah-panah ya. Ya di sebelahnya. Tumbuhan. Dipegangnya biar kelihatan.
Nah, dari ekosistem ini ada jaring-jaringnya, kemudian jadi sekumpulan jaring-jaring ini membentuk sekumpulan dari rantai makanan, kemudian membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Nah, kan kelompok ekosistem air laut sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang giliran dari kelompok ekosistem padang rumput untuk menanggapi kira-kira bagaimana hasil pekerjaan dari ekosistem air laut. Menurut kami kelompok 1 baik dan bagus. Gambarnya juga jelas. Ya, kemudian bagaimana tabelnya? Sudah benar apa belum? Sudah. Sudah. Nah, sekarang beri tepuk tangan buat kelompok ekosistem air laut. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Padang rumput apa? Oh ya, ekosistem padang rumput. Silakan maju ke depan semuanya. Ya. Ayo, ditunjukkan kepada temannya ya. Nah, dipegang yang bawah ini. Nah, ditunjukkan dulu. Berikut adalah apa? Berikut ini adalah jaring-jaring makanan ekosistem padang rumput dari kelompok 2. Ya, disebutkan nama hewan-hewannya. Ada ular, elang, serigala, katak, burung pemakan serangga, capung, kupu-kupu, belalang, burung dan babi-babi. Nah, sekarang dari yang sini. Ketergantungan antar makhluk, aliran energi, jaring-jaring makanan, produsen konsumen, produsen rantai makanan, kreditor, omnivor, konsumen. Nah, hebat sekali. Nah, ayo diperhatikan dulu yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari ekosistem padang rumput. Nah, kira-kira hewannya seperti ini ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya ini juga ada sebuah tabel apa? Nah, tabel tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kelompok dari ekosistem padang rumput sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang berarti giliran dari kelompok gurun untuk memberikan tanggapan. Ayo, bagaimana kira-kira? Untuk menurut kami, kelompok ekosistem padang rumput sudah baik. Gambarnya juga jelas, tabelnya juga jelas. Nah, berarti menurut kelompok dari gurun ekosistem padang rumput tadi gambarnya bagaimana? Benar apa salah? Sudah benar. Kemudian gambar ini peta pikirannya bagaimana? Bagus dan jelas. Nah, kita beri tepuk tangan buat ekosistem padang rumput. Silakan duduk kembali. Kalau sudah, berarti sekarang giliran dari kelompok ekosistem gurun. Silakan maju semuanya. Dibacakan yang keras ya, biar suaranya terdengar ya. Ditunjukkan dulu kepada temannya. Ayo, yang lain bagaimana sikapnya? Kalau ada teman di depan presentasi, yang lain harus memperhatikan. Tidak boleh ngobrol sendiri. Diperhatikan. Nah, dibacakan berikut adalah jaring-jaring apa? Ya, dibacakan dulu yang keras. Rubah, kelinci, tikus, burung pemakan serangga, elang, ular, burung, Ya. laba-laba, belalang, tumbuhan, tikus. Nah, berikut didengarkan, dilihat ya dari kelompok ekosistem gurun. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan dari ekosistem gurun. Nah, selanjutnya peta pikirannya ditunjukkan kepada temannya. Dibacakan ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kebergantungan antar makhluk hidup, produsen konsumen, konsumen herbivor, karnivor, omnivor, aliran energi,
menurut kamu bagaimana tentang ini kosongnya? Sudah baik, sudah sesuai jawabnya dengan ekosistem gurun? Sudah. Kalau tentang nih peta pikiran bagaimana menurut dari kelompoknya sampean? Sudah benar apa belum? Sudah baik, sudah benar. Kemudian kata-katanya juga tepat apa tidak? Tepat. Sudah tepat. Nah, beri tepuk tangan buat kelompok ekosistem. Ya, rantai makanan. Kemudian tadi juga bermain tentang apa nih? Papan jaring-jaring makanan. Tadi kita juga melihat sebuah video tentang simbiosis. Nah, dari penjelasan kemudian dari awal sampai akhir kira-kira ada yang tanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengerjakan sebuah kuis. Nah, kuis ini dikerjakan secara individu. Sudah selesai. Nah, berarti skornya itu.